Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada Channel, channel yang membahas tentang seputar ilmu fisika tingkat SMA, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan untuk pokok bahasan listrik statis sampai pada bagian listrik statis bagian kedua atau listrik statis part 2 ya, yang akan mengupas tuntas tentang medan listrik. Oke, langsung ke TKP. Ya, medan listrik. Nah, kita mulai dari pengertian medan listrik itu apa? Ya, jadi medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Jadi kalau ada benda bermuatan listrik, maka daerah di sekitarnya akan menjadi sebuah medan listrik. Nah, muatan listrik yang berada dalam medan listrik otomatis akan terkena gaya elektrostatik. Jadi syarat adanya gaya elektrostatik, muatan harus berada dalam medan listrik. Misalnya, ya, medan listrik pada muatan positif ini medan listriknya ditunjukkan dengan oleh garis yang disebut dengan garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis gaya listrik yang untuk muatan positif ini arahnya menjauhi dari muatan tersebut. Jadi ini arah dari garis gaya listrik yang menunjukkan adanya medan listrik pada muatan listrik positif, arahnya menjauhi. Nah, efeknya apabila kita tempatkan sebuah muatan yang lain, misalnya saya tempatkan di sini ada sebuah muatan positif, maka muatan positif ini berada pada medan listrik positif yang otomatis dia akan terkena gaya elektrostatis yang arahnya menjauhi muatan tersebut. Nah, bagaimana kalau dalam muatan negatif? Nah, misalnya medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif, arahnya kebalikannya. Arahnya garis-garis gaya listriknya arahnya menuju ke muatan tersebut. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, apabila kita letakkan sebuah muatan positif, seperti ini juga kasusnya, maka muatan tersebut akan tertarik oleh medannya. Nah, akan tertarik dengan gaya sebesar F. Nah, di mana gaya elektrostatis ini sudah kita bahas pada video saya sebelumnya itu. Linknya ada di deskripsi, nanti bisa dilihat. Nah, lalu besarnya medan listrik itu seberapa? Besarnya medan listrik ternyata didefinisikan sebagai gaya elektrostatis yang timbul dibagi muatan listrik ini. Jadi E sama dengan F per Q. F-nya sudah kita ketahui dengan baik ketika kita membahas gaya elektrostatis, yaitu F sama dengan K kali muatan pertama kali muatan kedua, Q dibagi dengan R kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan pada rumus ini, faktor Q-nya akan hilang gitu ya. Jadi E sama dengan K, Q per R kuadrat dibagi Q. Maka Q ini dengan Q ini hilang. Tak bisa dicoret. Maka rumus dari medan listrik sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. E sama dengan K, Q per R kuadrat. Nah, K ini kemarin di gaya elektrostatis sudah kita bahas. Besarnya berapa, tapi nanti bisa kita ulangi lagi. Nah, kemudian saya buat kesimpulan. Jadi medan listrik pada muatan positif pada sebuah titik A yang berjarak R dari muatan tersebut adalah menjauhi, arahnya menjauhi ya. Jadi medan listrik di titik A ini arahnya menjauhi muatan positif tersebut. Medan listrik pada muatan negatif, jadi ini misalnya ada muatan negatif, kemudian di sini ada titik A, maka medan listrik di titik A adalah arahnya mendekati. Nah, berjarak R ya. Nah, arahnya mendekati ke muatan tersebut. Jadi ini perbedaan antara medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif. Nah, kita lihat besarnya E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana arah medan listrik pada muatan positif meninggalkan muatan. Nah, ini meninggalkan muatan. Ini konsep ya. Kemudian arah medan listrik pada muatan negatif atau medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif pada suatu titik arahnya akan menuju ke muatan tersebut.
Nah, kita lihat keterangannya, kita ulangi lagi keterangannya. Q sudah ya, muatan listrik. Kemudian R sama dengan jarak titik kemuatan, jadi jarak titik A kemuatan tersebut, jarak titik A kemuatan tersebut sama dengan R dalam satuan meter. Kemudian E disebut dengan kuat medan listrik, karena kuat medan listrik itu tadi gaya per satuan muatan, maka satuannya jelas Newton per Coulomb. Kemudian K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Ya. Sekarang bagaimana pengembangannya? Jadi misalnya ada dua muatan listrik. Muatan listrik yang pertama Q1, muatan listrik kedua saya misalkan negatif Q2. Kemudian kita akan melihat medan listrik pada suatu titik, pada beberapa titik nanti akan kita bahas. Misalnya ini ada titik A, dan ini titik B, dan di sini ada titik C, kemudian di sini ada titik D. Kita akan menghitung masing-masing kuat medan di titik A, titik B, dan titik C, serta titik D ini seberapa. Mari kita lihat. Nah, ini misalnya garisnya berada pada garis lurus ya. Kita lihat di titik A dulu. Titik A ini berada dalam medan listrik Q1 atau juga berada di medan listrik Q2. Berarti di titik A ini nanti ada dua medan listrik. Arahnya seperti apa kita lihat. Q1 ini muatannya positif. Medan yang ditimbulkan oleh muatan positif arahnya menjauhi, maka di sini ada E1 yang arahnya menjauhi. Nah, EA1 maksudnya E di titik A karena muatan pertama. Ini arahnya ke sana. Kenapa? Karena muatannya positif, menjauhi. Kemudian akibat pengaruh dari medan listrik oleh muatan Q2 yang muatannya negatif, nah, berarti mendekati ya, harus mendekati muatan tersebut, maka di titik A ini ada EA2 yang arahnya menuju ke muatan negatif. Ingat, EA1 menjauh karena ini positif, EA2 menuju karena ini negatif. Sehingga di titik A ini ada dua medan. Ke kanan ada EA2, ke kiri ada EA1. Dengan konsep vektor biasa, maka medan di titik A merupakan resultannya. Resultan kalau untuk yang berlawanan arah kan mudah, tinggal EA2 dikurangi EA1 gitu ya. Kemudian yang di titik B coba kita lihat, dipengaruhi oleh muatan yang sama. Oleh karena muatan Q1 ini positif di titik B, maka akan ada E di titik B. Karena muatan pertama yang arahnya menjauhi di titik B, dilihat kalau menjauhi berarti arahnya ke sana ya. Nah, ini ada EB1 arahnya menjauh. Kemudian karena muatan Q2 arahnya akan mendekat, maka di sini ada EB2. Jadi di titik B ini juga ada dua muatan, ada dua medan, medan listrik akibat Q1 dan medan listrik akibat Q2. Nah, karena jenis muatannya yang ini positif, maka ini menjauhi muatan tersebut. Kemudian karena ini jenisnya negatif, maka EB2 ini mendekat. Nah, otomatis dengan penjumlahan vektor yang sangat gampang, E di titik B ini haruslah EB2 ditambah dengan EB1. Nah, berapa sebesarnya EB2 dan EB1? Rumusnya tadi sudah saya sampaikan, E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di contoh soalnya gitu ya. Kemudian di titik C, karena muatan positif Q1, maka EC1 ini muatannya positif ya, berarti menjauh ke sana. Kemudian karena muatan Q2 arahnya akan mendekati ke sana. Nah, ini mendekat ke sana EC2-nya. Nah, otomatis di titik C ini ada dua medan juga. EC1 positif ke kanan, EC2-nya negatif, sehingga E di titik C-nya nanti haruslah EC. Karena muatan pertama EC1 dikurangi dengan EC2. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak segaris di titik D? Nah, ini jaraknya misalnya, kita lihat dulu, ini positif. Di titik D ada medan listrik yang arahnya menjauhi muatan tersebut. Nah, menjauhinya harus segaris dengan ini. Maka akan ada ED1 yang arahnya ke atas sana. Kemudian ED2 kita lihat, ini muatannya negatif, maka akan mendekati ED2-nya ke sini. Sehingga antara ED1 dan ED2 ini nanti akan membentuk suatu resultan dengan penjumlahan vektor seperti di kelas 10 dulu. Penjumlahan vektor sistem jajaran genjang ya, ini akan menghasilkan resultan sebesar ED. Jika sudutnya alfa, maka E di titik D ini dengan penjumlahan vektor biasa akan kita
hitung dengan rumus akar ED1 kuadrat ditambah ED2 kuadrat ditambah 2 ED1 ED2 cos alfa. Nah, bagi yang penjumlahan vektor ini agak lupa-lupa sedikit, nanti juga saya sediakan link untuk penjumlahan vektor di kelas 10 gitu ya. Ya, ini teorinya untuk medan listrik pada suatu titik oleh dua muatan. Nah, sekarang supaya lebih membumi, supaya kalian lebih paham, kita lihat contoh soal 1. Dua buah muatan, ini ada dua buah muatan. Muatan pertama Q1, kemudian muatan Q2, Q1 plus, Q2-nya min. Terpisah pada jarak 20 cm ya, dari sini ke sini 20 cm. Titik A dan B terletak seperti pada gambar. Nah, jadi titik A ini berada di pertengahan antara Q1 dan Q2. Kemudian titik B berada di sebelah kirinya, sebelah kanannya dari Q2 sejauh 10 cm. Nah, disuruh menghitung kuat medan di titik A berapa, kuat medan di titik B berapa, EA-nya berapa dan EB-nya berapa. Oke, langsung kita kerjakan bersama. Ya, yang pertama, di titik A ini karena muatan positif ini akan ada EA1 yang arahnya menjauh. Ingat, muatan positif arah medannya menjauh. EA1. Kemudian karena Q2 muatannya negatif, maka akan ada medan listrik yang arahnya menuju ke Q2, EA2. Otomatis di titik A ini nanti ada dua medan. Jadi di titik A ada dua medan, EA1 yang ke kanan dan EA2 yang ke kanan juga. Nah, dua vektor yang searah langsung kita jumlahkan saja. Nah, tapi kita lihat cara mencari EA1 seperti apa sih? Nah, EA1 kita lihat. EA1 kita berkonsentrasi pada muatan Q1 dan titik A. Jaraknya mestinya ini ya. Nah, jaraknya ini. Oke. Rumusnya adalah EA1 sama dengan K kali Q1. Q1 adalah penyebab medannya. Kemudian dibagi RA1. RA1 yang mana? RA1 adalah jarak antara titik A ke muatan pertama. Nah, jadi RA1-nya 10 cm. Maka bisa kita kerjakan EA1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. K-nya ini ya. Nah, ini walaupun tidak diketahui, tapi nanti dalam soal yang standar biasa diketahui. Kemudian muatannya 10 mikrokulom. Masih ingat ya, mikro itu 10 pangkat min 6. Maka 10 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jaraknya 10 cm. Kita jadikan meter sekalian menjadi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Maka ini akan ketemu 9 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ini hitungan mudah biasa. Kemudian berapa EA2-nya? Nah, kita lihat EA2. Rumusnya sama. Nah, cuma yang ganti karena penyebab medannya adalah Q2, maka K kali Q2 jaraknya juga RA2. RA2 berarti A ke Q2. Juga 10 cm ini ya. 10 cm, maka EA2-nya bisa kita hitung dengan cara yang sama. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya sama dengan 20 kali 10 pangkat 6. Ingat, walaupun ini negatif, jangan dimasukkan tanda negatif. Karena tanda negatif tadi sudah kita gunakan untuk menentukan arah. Jadi, tanda negatif dalam menghitung medan listrik sama dengan tanda negatif dalam menghitung gaya elektrostatis, tidak perlu kita masukkan tanda negatifnya. Karena sudah digunakan untuk menentukan arah gitu ya. Nah, dibagi RA2. RA2 berarti 10 cm, kita jadikan meter langsung 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti EA2-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, sehingga EA1 ini masuk ke sini, kemudian EA2 masuk ke sini, maka EA-nya akan ketemu 9 kali 10 pangkat 6 ditambah dengan 18 kali 10 pangkat 6. Nah, ini penjumlahan yang gampang. Maka EA-nya akan ketemu 9 tambah 18 adalah 27 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Gampang ya? Iya. Kita lanjut ke yang titik B. Nah, kita konsentrasi pada titik B. Titik B ini medannya diakibatkan oleh Q1, muatannya positif, maka EB1-nya harus menjauhi muatan tersebut. Kemudian EB2-nya karena muatannya ini negatif, maka EB2-nya harus menuju ke muatan negatif tersebut. Sehingga di titik B ini ada dua medan, yang ke kanan EB1, yang ke kiri EB2. Yang ke kanan
sebagai gaya positif, yang ke kiri gaya negatif, sehingga EB-nya sama dengan EB1 min EB2. Ya, seperti tadi, langkahnya sama. EB1 berarti K kali Q1 RB1 kuadrat. Kita lihat. Satunya ini, B-nya ini. K-nya sama tadi ya, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian muatan Q1-nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6. 10 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan jaraknya. Coba lihat jaraknya dari B ke Q1. 10, 10, 10. Berarti ada 30 cm atau bisa kita tulis dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga kalau dengan perhitungan biasa, ini akan kita dapatkan 1 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, ini tinggal nyoret-nyoret pangkatnya saja. Nah, kemudian EB2, rumusnya sama. K2 per RB2 kuadrat. RB2 kuadratnya mana? RB2 kuadrat, B2, kemudian Q2. Nah, ini 10 cm. Maka EB2-nya 9 kali 10 pangkat 9, 20 kali 10 pangkat min 6, RB2-nya dari sini ke sini, RB2-nya adalah 10 pangkat min 1 kuadrat. Maka akan ketemu 18 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, karena EB1 dikurangi EB2, maka 1 kali 10 pangkat 6 dikurangi 18 kali 10 pangkat 6. Menjadi hasilnya min. Loh Pak, kok hasilnya min? Tidak masalah. Tanda negatif dalam besaran vektor hanya menunjukkan arah. Nah, tanda negatif 17 kali 10 pangkat 6 ini berarti resultan vektornya atau medan listriknya kuat yang menuju ke muatan negatif. Jadi ke arah kiri. Jadi tandanya negatif. Jadi tanda negatif ini menunjukkan medan listriknya resultannya menuju ke arah kiri. Cukup jelas ya. Oke, contoh soal yang kedua, dua buah muatan masing-masing 3 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb. Titik A terletak seperti pada gambar di bawah ini, disuruh menghitung kuat medan di titik A. Kita lihat bentuk gambarnya. Ya, di sini yang ditanyakan E di titik A ini berapa? Kita lihat yang diketahui. Q1 3 mikrocoulomb berarti 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb ya. Kemudian Q2-nya negatif min 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, kalau dari min 4 kali min 4 mikrocoulomb, mikro 10 pangkat min 6. Kemudian yang ditanyakan E di titik A, maka kita lihat muatan positif Q1 ini akan memberikan medan di titik A yang arahnya menjauhi. Kita sebut dengan EA1 seperti tadi. Kemudian Q2 negatif, maka medannya akan mendekati muatan tersebut, EA2. Sehingga ada dua medan di titik A ini, yaitu EA1 yang arahnya ke bawah dan EA2 yang arahnya ke samping. Nah, kebetulan ini mestinya tegak lurus gitu ya, karena ini di titik di pusat sudut siku-siku. Sehingga resultannya dengan mudah bisa kita gambar dengan metode jajaran genjang, akan menghasilkan resultan di titik A sebesar EA. Nah, EA ini dengan rumus vektor biasa, EA1 kuadrat tambah EA2 kuadrat tambah 2EA1 kali EA2 cos 90 derajat. Nah, dengan demikian maka karena cos 90 derajat ini sama dengan 0, maka EA-nya akan sama dengan, nah ini faktor ini habis semuanya ya. Berarti nah, kita hitung satu persatu, EA1-nya berapa, EA2-nya berapa. Kita lihat. EA1, K1 per RA1 kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 3 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan RA1. Nah, RA1 kita lihat. RA1 ini 30 cm. 30 cm kita jadikan meter menjadi 3 kali 10 pangkat 1 ya. Dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. Ini untuk mencoret yang atas, maka EA1 ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dengan perhitungan biasa. Kemudian EA2 K2 per RA2 kuadrat. EA2-nya menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya, nah ingat, walaupun ini negatif, maka kita masukkan tetap positif karena tanda negatif sudah digunakan untuk mengetahui arah. Maka 9 kali 10 pangkat 9 sebagai pengganti K,
kemudian 4 kali 10 4 min 6, Q2-nya 4 kali 10 4 min 6 dibagi dengan RA2-nya. RA2-nya 30 cm juga, maka 3 kali 10 4 min 1 dikuadratkan. Maka EA2-nya akan menjadi 4 kali 10 45 Newton per Coulomb. Sehingga EA sama dengan ini dimasukkan seperti biasa, 3 kali 10 45 kuadrat, ini 4 kali 10 45 kuadrat. Nah, sampai di sini kalau kita kenal triple Pythagoras, kita lihat coba ini. Triple Pythagoras itu diantaranya yang paling populer adalah 3, 4, 5. Maka ini mengikuti pola hitung triple Pythagoras. 3, ini 4, maka triplenya adalah 5. Berarti maka EA-nya akan sama dengan 5 kali 10 45 Newton per Coulomb. Tapi kalau mau dihitung secara manual ini juga boleh. Nah, hasilnya 5 kali 10 45. Itu ya, gampang ya. Ya, contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga ini ada dua buah muatan, Q1 dan Q2, masing-masing 9 mikrocoulomb dan 25 mikrocoulomb terpisah pada jarak 16 cm. Ini 16 cm. Titik A terletak seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan letak titik A agar kuat medan di titik tersebut sama dengan 0. Nah, ini misalnya titik A-nya terletak di sini. Bagaimana supaya EA ini 0? Maka kita gambar saja. EA1-nya dan EA2-nya ini positif ya, maka EA1-nya arahnya akan ini jaraknya misalnya X dulu. Ini jarak antara titik A dan Q1 karena kita belum tahu, kita nyatakan dengan X, maka jarak yang ini adalah ini 16, ini X, maka ini menjadi 16 min X. Ya, berapakah X-nya? Maka EA1 kita gambar ke sini. Karena ini positif, maka ini menjauhi ya. Kemudian EA2-nya karena ini positif juga, maka ini menjauhi juga. Sehingga di titik A ini ada dua buah medan, EA1 dan EA2 yang kebetulan arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita cari resultannya di titik A, EA sama dengan EA1 yang positif dikurangi EA2 yang negatif. Kalau kita masukkan EA-nya 0, maka EA1 min EA2 sama dengan 0. Nah, ini dengan prinsip aljabar biasa, kalau kita pindah ruas salah satunya akan menjadi EA1 sama dengan EA2. Nah, baru kita masukkan rumusnya. EA1, A1, Q-nya Q1 berarti ya. K Q1 per RA1 kuadrat. Nah, K-nya sama dengan K kali Q2 per RA2 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret dulu K-nya. Nah, dicoret dulu K-nya akan menjadi Q1 per RA1 kuadrat. Q1-nya sama dengan 9 mikrocoulomb. Kita tidak usah mengubah ke dalam coulomb karena ini kebetulan satuannya sama. Kemudian RA1 kuadratnya sama dengan X kuadrat. Nah, RA1A ke Q1 X berarti X kuadrat. Sama dengan Q2-nya 25 mikrocoulomb. Ini tadi tidak kita ubah, ini juga tidak kita ubah menjadi 25 dibagi jaraknya RA2 berarti 16 min X ini ya, 16 min X dikuadratkan. Nah, bagaimana penyelesaian soal ini? Ini tidak usah kalian kuadratkan, ini kuadrat nanti ketemunya maghrib ya. Terlalu lama. Ini mudah saja, tinggal diakarkan saja. Ya, akar dari 9 adalah 3. Akar dari X kuadrat sama dengan X. Akan sama dengan 25 di akar adalah 5. Kemudian 16 min X kuadrat di akar menjadi 16 min X. Dengan perkalian biasa maka 48. Ini 3 kali 16 min X berarti 48 dikurangi 3X akan sama dengan 5X. Sehingga ini pindah ruas ke sana menjadi 8X ya, sama dengan 48. Sehingga X-nya harus berada 6 cm di sebelah kanan titik muatan Q1. Ini X-nya 6 cm. Kalian juga bisa menjawab berarti 10 cm dari muatan kedua di sebelah kiri. Betul, seperti itu. Nanti kalau soal ini pilihan ganda, bentuk pilihannya seperti apa, gitu ya. Ya, kita lanjut pada medan listrik pada bola konduktor. Jadi sebuah bola konduktor ini akan memiliki medan listrik, di mana misalnya bola konduktor ini memiliki jari-jari R, maka medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Kemudian medan listrik di permukaan bola, cara mencarinya rumusnya sama, K per R kuadrat. Nah, lalu di
Di luar bola bagaimana? Kita lihat. Nah, di luar bola yang jari-jarinya R, di mana R ini lebih besar dari jari-jarinya, maka akan ada medan listrik yang rumusnya senada dengan ini, tapi R-nya kita ganti R yang ini. Sehingga kalau kita gambar grafiknya, medan listrik dari pusat bola atau R sama dengan 0 sampai R jari-jarinya, ini sama dengan 0. Nah, di dalam bola ini menggambarkan di dalam bola. Kemudian di luar bolanya sama dengan harga tertentu. Kemudian kalau semakin keluar, semakin R-nya semakin besar, maka medan listriknya akan semakin kecil, sehingga bentuk grafiknya semacam ini. Nah, biasanya bentuk grafik kayak gini sering muncul di soal-soal ujian gitu ya. Oke, kita bahas contoh soal untuk bola konduktor. Sebuah bola konduktor misalnya diberi muatan 10 mikrokulom berjari-jari 10 cm ditempatkan di ruang hampa. Hitung kuat medan listrik di titik yang berjarak 5 cm, 10 cm, dan 15 cm dari pusat bola. Ingat jari-jarinya 10 cm. Nah, ini jari-jarinya ya. R-nya 10 cm. Kemudian ini titik A misalnya. Ya, ini jaraknya 5 cm. Kemudian misalnya ini titik titik C, titik B-nya berada pada permukaan, titik C-nya berada pada 15 cm. Berapa kuat medan di titik A, titik B, dan titik C? Nah, sekarang kita lihat. Ya, EA berapa, EB berapa, dan EC berapa? EA-nya sudah jelas ini di dalam bola. Maka EA-nya tidak perlu kita hitung, sama dengan langsung 0. Kemudian persis di permukaan bola rumusnya kaki per R kuadrat. Sehingga ini mudah saja, 9 kali 10 pangkat 9 K-nya. Q-nya 10 mikrokulom, berarti 10 kali 10 pangkat 6 ya. Kemudian dibagi jari-jarinya 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat min 2, sehingga 9 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Ini medan listrik di titik B. Lalu medan listrik di titik C seperti apa? Ya sama, rumusnya sama, tinggal R-nya yang diganti. Kaki per R kuadrat. Sehingga ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 K-nya, Q-nya 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 1,5 kali 10 pangkat min 1 ya berarti ya. Karena 15 cm kuadrat. Maka ini akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 4, ini hasil dari yang atas. 9 kali 10 pangkat 4 dibagi 1,5 kuadrat 2,25 kali 10 pangkat min 2. Maka ini akan menjadi 9 dibagi 2,25 adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Nah, itu soal tentang bola konduktor. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pokok bahasan tentang medan listrik. Ya, ini tentu akan berlanjut pada listrik statis part 3. Nantikan listrik statis part 3. Sebelum berpisah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.